Oke. Kalau bisa pakai galeri supaya kita kayak di kelas gitu, jangan satu orang. Iya. Ya, kalau ini sudah full screen. Coba. Udah kelihatan di sana? Belum? Belum, Prof. Oh, belum. Coba balik lagi ke situ ya. Sekarang saya oke. Ini di sini. Share screen. Alright. Nah, udah. Ya. Baik. Ya. Jadi saya mulai aja. Ini kan jurusan Magister Sains Bioteknologi. Jadi nanti kemungkinan kan bidangnya nanti tuh kalau mau ini kan bisa sebagai baik di publik ataupun di swasta riset bagian menciptakan atau mengedarkan pakan yang dari pakan PRG, produk rekayasa genetika atau GMO atau transgenik, ataupun bisa juga berkecimpung dalam bidang-bidang hukum yang terkait dengan PRG, tanaman transgenik. Jadi di dalam bidang ini kita itu tidak saja ada beberapa mungkin bisa jadi saintis juga atau yang mendevelop tanaman untuk tanaman rekayasa genetik ini itu harus tahu bahwa dari mulai mau penelitian sampai dengan nanti ada produk perakitan yang PRG itu, dalam hal ini pakan yang berasal dari produk rekayasa genetika, itu seluruhnya itu ada peraturannya yang di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005. Jadi sebetulnya dari penelitiannya juga sudah diatur, harus di lab yang tidak terbuka ya, karena kan belum diuji keamanannya. Nanti kalau sudah jadi barangnya itu, kemudian itu harus dikaji keamanannya, keamanan hayati, yang dalam hal ini adalah keamanan pangan, itu harus terjamin tidak mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Yang itu mungkin Bu Ega sudah memberi ya Bu ya. Bu Ega sudah ngajar di sini belum? Sudah, Prof. Ya. Di samping itu ini untuk pakan. Nah, di beberapa negara pangan dan pakan ini jadi satu. Karena yang dikaji itu hampir sama aja. Tapi kalau di Indonesia dipisahkan. Nah, yang lagi satu itu adalah keamanan lingkungan untuk benih. Jadi benih yang mau ditanam untuk secara komersial di Indonesia itu harus lolos dari uji
aman lingkungan. Nah, khusus untuk saya malam ini yang diminta judulnya adalah pengujian keamanan pakannya. Jadi saya dahului dengan latar belakang ini bahwa ternak itu penting bagi kita baik di dunia atau di Indonesia sebagai sumber protein dari hewani karena yang protein dari lain juga bisa ya nabati atau ikan. Tapi dalam hal ini kita hewaninya, jadi sangat menyedihkan juga ya bahwa protein kita ini konsumsinya masih sangat rendah ya dibandingkan dengan negara tetangga kita deh gitu. Jadi umumnya kalau tidak di daerah laut dekat pesisir itu sumber protein hewani itu diperoleh dari produk unggas utamanya ayam broiler dan telurnya. Nah, kita rata-rata konsumsinya masih rendah, sekitar 12 kg per kapita per tahun, yang 70%-nya sekarang ini itu didapatkan dari daging ayam dan telurnya, yang konsumsi dagingnya cuma sedikit. Ini. Di samping daging dan telur, protein hewani juga didapatkan dari susu sapi, kambing, dan segala macamnya itu. Jadi untuk memelihara baik ayam maupun sapi atau kambing diperlukan pakan berupa ransum. Beberapa pakan utama antara lain jagung, kedelai. Nah, kedelainya di dalam hal ini adalah bungkil kedelai atau ampas dari tahu, ampas kecap dan lain-lain, jagung berupa grainnya, atau untuk kambing itu sering dikasih daunnya juga yang kita forage, juga DDGS yaitu corn distilled dried grain with soluble protein. Ini limbah fermentasi dan distilasi jagung menjadi etanol. Jadi Indonesia juga mengimpor DDGS ini. Sebagian besar kedelai di dunia itu kedelai ini banyak dipakai untuk sumber protein untuk pakan ya. 90%-nya adalah kedelai PRG. Ini seperti ini ya, kedelai yang warna panahnya kelihatan tuh Bu di sana ya, Pak. Panah saya ini yang warna Bisa, Prof. ya, yang ini masih 78 ya, sekarang sudah meningkat ya. Jadi banyak sekali 90%-nya, sehingga sulit kita mencari kedelai organik atau kedelai bukan PRG itu agak kerepotan. Kalau jagung hanya 30% jagung di dunia ini yang produk rekayasa genetika. Nah, ini ditanam di banyak negara. Kalau nggak salah saya nih 28 di semua benua, baik Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Australia. Jadi banyak, luasannya sekarang mencapai lebih dari 200 juta hektar. Karena PRG ini terbilang objek kontroversi, maka dari penelitian sama komersialisasi, pelaksanaan pemanfaatannya diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan menteri terkait, dan badan-badan yang ditunjuk. Ya, peraturan utamanya itu adalah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika.
Apa semua sudah pada pernah dengar nggak ini tentang PP 21 tahun 2005? Ini khusus dibikin untuk ini, untuk pengujian keamanan hayati transgenik. Kalau undang-undang dan lain-lainnya itu tidak. Jadi masih bersama-sama dengan komponen-komponen lainnya. Saya harapkan sudah tahu, dan dari Bu Ega juga payung hukumnya adalah PP Peraturan Pemerintah 21 tahun 2005 ini yang menjadi dasar bagi kita mengadakan pengkajian keamanan ini. Nah, PP ini kan sudah lama ya, tahun 2005, artinya umurnya udah 15 tahun, 17 tahun, sudah ABG. Dan kayaknya sebentar lagi mau diamandemen, banyak yang kita update sesuai dengan perkembangan pada saat ini. Nah, untuk mengadakan assessment atau pengkajian itu, kita itu mengikuti standar internasional ya yang ada, karena benih ini kan diperdagangkan secara global. Jadi standar pengkajian itu diharapkan sama, dan oleh sebab itu kita sering mengadakan meeting-meeting internasional regional untuk menyamakan persepsi dan harmonisasi. Standarnya bisa dapat dari Food and Agriculture Organization, dari PBB, FAO, atau dari WHO. Dan kita juga sering melihat USDA, ya, FDA, itu BAPOM-nya Amerika, ada International Life Science Institute, dan yang utama ini juga Organisasi Ekonomi Cooperation Development, OECD, di mana negara kita menjadi anggotanya. Dan yang paling penting adalah Codex Alimentarius ini, yang ada berisi itu nomor 45 tahun 2003, itu pedoman untuk mengadakan food safety assessment. Jadi kalau kan saya tadi bilang ada food sama feed itu dijadiin satu di banyak negara juga. Jadi ini juga kita pakai sebagai dasar untuk asesmen pakan PRG, Codex Alimentarius Commission ini. Nah, pada tahun 2016 kita baru punya pedoman tentang pengkajian keamanan pakan PRG ini, produk rekayasa genetika, yaitu Peraturan Menteri Pertanian nomor 36 tahun 2016. Ini undang-undangnya ya. Ini adalah naskah akademis untuk pembuatan pedomannya, guideline. Jadi kita berdasarkan aturan ini mengadakan pengkajian itu. Jadi tidak bisa nambah ini, nambah itu lagi. Dan ini untuk menjamin kebakuan, ini untuk menjamin kepastian bagi konsumen maupun produsennya. Jadi kita sama-sama tahu apa saja yang informasi yang harus dikaji. Nah, mengenai kodeks ini, Codex Alimentarius Commission biasanya cukup disebut kodeks, merupakan badan antar pemerintah. Jadi tidak ada swasta di dalam ini. Jadi hanya pemerintah. Kodeks ini kan dasar bagi kita membuat peraturan Permentan 36 tahun 2016 tadi. Nah, ini merupakan komponen dari FAO, WHO itu. Jadi kodeks ini dibentuk dengan tujuan antara lain untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktek yang jujur, fair dalam perdagangan pangan internasional, serta mempromosikan koordinasi standar pangan yang dilakukan oleh organisasi internasional lainnya. Seperti tadi yang saya sebut, ada ILSI,
ada USDA, ada FDA, dan lain-lain itu. Nah, ini secara internasional ini sama seperti ini apa yang kita kaji di dalamnya. Jadi baik food, feed itu yang dilihat adalah gen atau proteinnya, keamanan gen atau protein yang dibentuknya, dan juga ditinjau dari tanamannya sendiri, crop safety. Dari gennya itu biasanya kita melihat donornya dari mana. Kita umumnya tidak pakai yang dari yang aneh-aneh seperti misalnya yang tidak halal bagi satu agama. Juga kita tidak pakai misalnya gen dari skorpion, ular, gitu-gitu kita belum ya. Jadi donornya, terus karakteristik molekulernya, jumlah kopi gennya itu, dan juga protein yang dihasilkan. Jadi kalau gen itu nanti DNA itu replikasi bisa banyak, makanya kita bisa PCR itu. Dan dari dari DNA ini akan terjadi RNA, transkripsi dari RNA ini akan ada translasi membentuk protein. Jadi protein ini yang biasanya yang gen itu disisipkan untuk mendapatkan protein tertentu yang kita inginkan. Protein itu biasanya bersifat enzim-enzim yang mempengaruhi metabolisme dari suatu tanaman. Jadi history of safe use, jadi sejarah penggunaannya yang aman, yang sudah lama dan sudah dikonsumsi lama. Misalnya Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis itu sudah lama digunakan sebagai biopestisida dan sudah teruji aman. Makanya gennya kita bilang aman gitu ya. Fungsi dari protein itu spesifik, mode of actionnya seperti apa, level berapa kandungannya di daun, di akar, di batang misalnya, dan toksikologi atau allergenicity testing, apakah dia bersifat toksik. Kalau toksik ya tidak bisa dibilang, jadinya dia tidak aman dan tidak diperbolehkan untuk disebar, untuk dikomersialisasikan. Demikian juga kalau dia bersifat alergen. Dalam segi tanamannya itu kita lihat morfologinya. Jadi morfologinya jangan aneh-aneh, misalnya ya. Jagung ya bentuknya tanaman jagung ya tanaman jagung, jadi jangan jagung lain gitu ya, tidak bisa. Biasanya kita studi itu sehingga jagung PRG dan backgroundnya wild type-nya itu baik daun apa-apanya itu serupa kecuali sifat yang ingin dimasukkan. Juga yield-nya hasilnya. Jadi diharapkan tidak lebih rendah daripada wild type-nya. Terus kalau untuk pangan atau pakan, komposisinya harus sama dengan tanaman yang sebelum direkayasa tadi. Misalnya transgenic A dari varietas A, jadi nutrisi dari transgenic A dan varietas A itu harus dalam range yang sama. Nutrisinya, demikian juga anti nutrisinya. Itu kita pelajari dan itu harus sama. Kalau sudah sama, baru kita bilang bahwa dia sepadan dan juga sama tidak berbahaya juga seperti varietas konvensionalnya, backgroundnya tadi, wild type-nya. Itu dasar dari untuk pengkajian. Kecuali sifat yang disisipkan. Nah, payung hukumnya itu adalah PP 21 tahun 2005. Nah, ini sudah dibentuk Komisi Keamanan Hayati atau KKH
PP 39 2010 kemudian diperbaiki lagi. Ini ditunjuk oleh Presiden ya komisinya itu. Nah, komisinya ini, Komisi Keamanan Hayati ini biasanya ex officio. Jadi direktur ini, direktur itu, kepala apa-apa gitu yang terkait ya. Nah, kemudian dia ini dibantu oleh tim teknis keamanan hayati pangan, bidang pakan atau lingkungan. Yang TTKH ini, tim teknis ini baru para ahli. Ini dari berbagai institusi, dari universitas. Jadi keahliannya. Kalau KKH itu pada umumnya adalah posisinya sebagai decision maker-nya. Jadi di situ juga TTKH ini memberi rekomendasi sama KKH. KKH-nya nanti merekomendasikan pada menteri yang terkait untuk menerbitkan sertifikat aman jika hasilnya aman dari pengkajian itu. Jadi kalau sekretariat untuk pakan itu ada di BBBOGen di kantor saya. Jadi kami biasanya mengkaji dulu namanya dossier, itu dokumennya banyak ya. Itu kita biasanya bikin ringkasan dari hasil pengkajian. Ringkasan itu dikirimkan ke KKH, kemudian diplenukan di KKH komisinya, baru mereka nanti kasih setuju sama rekomendasi TTKH-nya atau tidak, baru dikirim ke menteri terkait. Nah, seperti ini itunya alurnya. Jadi pemohon, terus kalau pakan ya Menteri Pertanian, terus Menteri Pertanian nanti ke KKH-nya, nah, KKH-nya, PTKH-nya ini mengadakan sidang-sidang. Nah, hasil dari ini kemudian diposting di Balai Clearing Keamanan Hayati ini di bawah KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Di sana ada website namanya Balai Clearing atau bchindonesia.org. Jadi ada bagian partisipasi publik. Di sana diposting 60 hari. Jadi kalau seandainya tidak setuju, harus dibilang di situ saya tidak suka karena ini itu akan dipertimbangkan untuk memutuskan bahwa dia aman atau tidak. Jadi selama 60 hari ditunggu dari masyarakat saran-sarannya, pendapat-pendapatnya yang akan digunakan pada sidang KKH itu. Nah, kalau untuk pakan produk rekayasa genetika ini permohonannya kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Litbang Pertanian. Tapi ini nanti katanya ini mau berubah. Saya nggak tahu ya. Sekarang kita dalam posisi sebagian dari kami akan masuk ke BRAIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagian lagi akan tinggal di Kementan. Itu akan ada reorganisasi. Jadi yang boleh mengajukan permohonan ini badan usaha, nggak boleh perorangan. Jadi nanti ada izin usahanya, nama perusahaan, akte pendirian, wajib pokok, nama pimpinan, alamat, dan segala macam. Atau perguruan tinggi, juga sama ya, nama penelitinya, pimpinannya, instansi pemerintah lainnya, mempunyai tugas yang fungsi sesuai PRG yang dimohonkan, surat keterangan pimpinan, seperti sama aja ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, informasi yang dikaji adalah deskripsi umum pakan itu, apa berupa apa. Misalnya kedelai. Kedelai ini kita ambil sini untuk bungkilnya ya yang dikaji. Deskripsi inang dan penggunaannya, inangnya ya kedelainya, misalnya ditaruh gen BT. Deskripsi organisme donornya, Bacillus thuringiensis misalnya, yang mendonorkan gen CRY-nya.
deskripsi modifikasi genetik, misalnya cara merekayasanya, apa pakai gene gun atau particle bombardment atau pakai agrobacterium atau pakai fusi protoplas atau dan segala teknik, ada pakai whiskas juga, dan karakterisasi modifikasi genetik tadi. Nah, di samping itu juga harus mengajukan informasi mengenai kesepadanan substansial, perubahan nilai nutrisi yang disebabkan oleh penambahan gen tadi, toksisitasnya, apakah dia bersifat toksik atau tidak. Nah, feeding study. Ya, ini khusus untuk pakan kita minta feeding study. Kalau untuk pangan tidak ada. Mereka hanya sebagai model aja mempergunakan tikus. Kalau ini feeding study kita mau pakai hewan ternak. Umumnya adalah ayam broiler atau layer dan pertimbangan lainnya. Nah, kira-kira contoh berkas pengkajiannya seperti ini. Ini yang kanan, ini dari multinational company, ini dari Syngenta ya. Banyak berjilid-jilid, nih harus kita buka satu-satu, pelajari betul-betul. Nah, kalau ini naskah dari dosiernya tebu dari PTPN 11 itu tebu segini dibandingkan ini. Jadi biasanya dari multinational company itu data-datanya lebih lengkap karena mereka lab-lab untuk regenerasi datanya itu di dunia, ada yang di Amerika, Kanada. Nah, kita ini lab-lab yang uji, lab-lab kita yang lokal yang ada di Indonesia, termasuk di Universitas Jember itu. Jadi datanya sebetulnya kurang lengkap, tapi cukup untuk meyakinkan bahwa itu aman. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan contoh bagaimana kita mengkaji. Saya dalam hal ini mengambil laporan pengkajian keamanan pakan kedelai produk rekayasa genetik. Ini namanya GTS 4032. Ini adalah kedelai pertama yang dikomersialisasikan di dunia dan ini sudah banyak ditanam di dunia ya. Nah, kita itu untuk pakan baru menyidangkannya bulan Maret tahun 2021 kemarin. Ya, kami dalam hal membuat ringkasan, kami itu ada 3 bagian, manajemennya, pengkajiannya, dan kesimpulannya. Nah, untuk pengkajiannya, seperti yang tadi saya sudah terangkan, ini A1, informasi genetik. 2, informasi keamanan pakan, kesepadanan substansial. Jadi perbandingan nutrisi anti nutrisi antara yang transgenik dan yang bukan transgenik tapi tetuanya ya. Terus toksisitasnya, apakah bersifat toksik atau tidak. Kalau di pangan, alergenisitasnya ya. Kemudian studi pakannya, kemudian kesimpulan. Nah, sebelum itu kita juga mengkaji data-data lainnya. Kita juga lihat history of safe use-nya negara-negara mana saja yang sudah memberikan status aman pada produk kedelai GTS 4032 ini. Jadi dia berasal dari Branita Sandini, ini Monsanto ya, ini Monsanto Indonesia. Sekarang sudah diakuisisi, sekarang sudah milik PT Bayer. Nama dagangnya Roundup Ready soybean kedelai. Nah, kedelai PRG ini mengandung 1 gen sisipan. Ada PRG yang mengandung 1 gen, 2 gen, gitu. Yang ini hanya 1, yaitu gen
namanya CP4 EPSPS. Nah, ini ada nanti kepanjangannya. Saya tidak ingat kalau nggak baca ya. Dikembangkan untuk toleran terhadap herbisida glifosat. Nah, ini kenapa kita memerlukan tanaman yang toleran herbisida glifosat? Karena itu untuk memudahkan penyemprotannya. Jadi glifosat ini merupakan herbisida yang relatif aman ya dibandingkan dengan 2,4-D dan itu. Jadi sudah banyak digunakan di dunia dan juga di Indonesia. Nah, tapi kalau ini untuk tanaman kedelai, kalau orang pakai glifosat ini ya, itu harus hati-hati. Kalau kena tanaman yang ditanam, yang dibudidayakan, tanamannya bisa mati juga. Oleh sebab itu, jadi agak riskan ya. Nah, jadi dibikin dia toleran glifosat herbisida. Jadi waktu menyemprot itu boleh sembarangan karena kalau kena pun dia tidak mati. Itu tujuannya. Ini sangat penting bagi daerah-daerah yang tenaga kerja untuk menyiang gulmanya itu tak ada. Jadi mereka pakai tak toleran herbisida ini untuk mengendalikan gulma. Saya aja di halaman rumah saya ya, kalau saya itu pakai Roundup. Nah kalau tidak saya mesti 2 hari itu satu orang kerja untuk bersihkan rumput di halaman. Saya pakai Roundup itu nyemprotnya cuma tidak sampai 1 jam, 3 hari itu mati sudah rumputnya. Jadi ongkosnya 30.000 ya. Tapi kalau pakai orang itu mesti 2 hari kena 200.000. Sebagai gitulah contohnya nilai ekonomis dari tanaman ini. Apalagi kalau saya nyemprot kalau di halaman harus hati-hati kalau kena cabai saya atau tanaman saya itu bisa mati gitu. Nah, ini ada yang toleran herbisida itu jadi memudahkan untuk menyemprot, mengendalikan gulma. Jadi di situ kedelai GTS ini mengandung satu gen cuman CP4 EPSPS yang dia punya promotor. Jadi kalau gen itu kan kalau untuk terekspresi untuk mulai membentuk protein dia harus ada promotornya. Promotornya itu namanya E35S. Cauliflower mosaic virus. Nah, ini berasal dari virus ini ya. Terus ada transit peptida transit kloroplas. Jadi dia menuju ke kloroplas. Jadi dia hanya ada di jaringan yang ada klorofilnya. Jadi supaya gennya itu berhenti transkripsinya itu harus ada terminatornya ya. Nama terminatornya di sini nopalin sintase atau NOS. Nah, gen CP4 EPSPS ini adalah ini namanya nih yang panjang. Enol pyruvil sikimate 3 fosfat sintase yang berfungsi memberikan toleransi terhadap glifosat. Nah, kita juga melihat berapa negara yang sudah mengapprove memberi keamanan pangan. Waktu kita mengkaji itu sudah ada 25 negara yang memberikan keamanan pangan. Itu termasuk Indonesia untuk kedelai ini ya. Nah, itu tahun 2015 itu dia sudah dapat sertifikasi aman pangan dari BAPOM. Nah, 5 tahun kemudian kayaknya ya ini 5 tahun atau 6 tahun nih dia baru minta tadi barusan minta pakannya karena mereka akan mengimpor bungkil kedelai ini juga ke Indonesia.
aman pakannya sudah dikasih 20 negara gitu ya, macam-macam ini. Itu ada bisa dibaca. Oleh karena gitu kan kita agak confident gitu ya, nggak takut toh sudah banyak orang yang makan. Tuh, sejak tahun berapa 1995. Jadi sudah 20 tahun lebih dia ini dimanfaatkan oleh manusia di dunia. Jadi kita memang tidak akan bertele-tele lagi memberikan status aman pakannya, terus terang aja. Jadi dalam tempo kurang dari 6 bulan ya pengkajiannya itu, nah kita sudah memberikan rekomendasi aman pangan untuk kedelai ini. Untuk lingkungan sudah dikasih di 12 negara dari mulai 1994, dimulai dari Amerika Serikat, Argentina, Meksiko. Jadi sudah ditanam di negara-negara ini. Jepang juga mengkaji keamanan lingkungannya walaupun dia tidak nanam. Ini supaya rakyatnya memang betul-betul merasa aman dengan keberadaan kedelai GTS 4032 ini. Jadi gen sisipannya itu tadi ya berasal dari Agrobacterium strain CP4. Agrobacterium akan menyebabkan gall, tapi ini kemudian sudah di disarm apa tuh ya, tidak menyebabkan penyakit lagi bagi tanaman yang disisipkan gen CP4 EPSPS ini. Promotornya berasal dari Kaulimaza virus tadi. Ini sudah umum ya. Sedangkan yang intron tadi transit peptidenya itu dari Petunia. Ini juga tidak bersifat racun. Terminatornya juga Agrobacterium itu sudah sejak lama umum digunakan, mempunyai efek sifat toleran terhadap herbisida glifosat. Nah, kita juga menstudi ininya ini. Ini adalah plasmid yang dimasukkan. Nah, ini kan dia kalau kasetnya, ini pelan genom, ini promoternya, ini transit peptidenya yang membawa dia pergi ke kloroplas. Nah, ini gen CP4 EPS4, ini NOS. Ya, dia berhenti jadi waktu di sininya dia itu replikasi transkripsinya sekarang berhenti waktu ini. Jadi dapat ukuran protein yang seperti kita inginkan. Ya, ini Ini plasmidnya yang dipakai yang ini, yang sebelah sini. Ini ada gennya ini di sini CP4 EPSPS. Nah, yang ini backbone-nya ini yang ada antibiotiknya. Nanti keturunannya dipilih yang tidak ada ininya lagi. Nah, kita cek berdasarkan ukurannya di gel ini. Ini kan kita tahu ukurannya berapa apa cocok apa tidak. Demikian kalau kami mengkaji dari elemen genetiknya ini. Nah, sistem transformasinya juga kita kaji dalam hal ini. Dia dirakit dengan metode biolistik atau particle bombardment atau gene gun. Dengan explant-nya itu jaringan meristem embrio tanaman kedelai ini background-nya, wild type-nya. Nah, yang ditembak pakai ini. Ini alatnya ini, gene gun-nya. Di sini untuk membawa ini DNA-nya bukan DNA berupa plasmid lagi, nanti sudah naked gitu ya, telanjang gitu, itu ditembakkan pakai helium di sini, gas tekanan tinggi. Nah, di sini biasanya ada nanti kayak petri dish ini yang isinya immature embryo, ini ditembak DNA-nya itu lengket di emas atau butiran emas itu gold particle. Gold particle itu yang nanti masuk ke inti sel. Nah, tanaman yang membawa gen CP4 tidak mengandung backbone atau nanti gen NPT2 itu antibiotiknya diseleksi ya, untuk toleran terhadap herbisida. Jadi
setelah ditembakkan, kemudian ditumbuhkan, kemudian kemudian diseleksi dengan antibiotik glifosat ya, sampai dapat ini, kemudian baru dipindahkan ke tanah, ke pot gitu untuk dibesarkan dan kemudian dikaji, dilihat performanya untuk perbanyakan benihnya. Nah, stabilitas genetik juga kita pelajari dalam hal ini. Yaitu kita biasanya mereka pakai Southern blot. Ini untuk melihat stabilitas sisipan ini. Jadi keturunan T1, T2, T3, T4. Nah, ini sampai berapa generasi dia terus ada keturunannya. Kalau tidak ada kan dia jadi sifatnya jadi hilang. Jadi tidak baik untuk diedarkan. Jadi kedelai PRG ini mengandung satu kopi terintegrasi secara utuh dalam satu lokus genom kedelai. Stabil pada 6 generasi. Ini ada studi-studinya itu. Kita pelajari laporan-laporannya itu. Dan pola segregasinya mengikuti Poisson Mendel 1-3-1 atau 1-3 dan tidak ada lagi backbone-nya. Jadi kita kan bisa lihat di situ. Jadi dari kajian informatik ini disimpulkan kedelai ini mengandung satu kopi. Kalau banyak kopi itu sering ada ekspresinya kurang bagus ya, karena nanti ada rekombinasi segala macam. Yang baik itu satu kopi, yang satu lokus, 6 generasi stabil, dan tidak ada gen antibiotik di dalamnya. Nah, itu dari kajian informasi genetik aja. Nah, yang berikut adalah informasi keamanan pakannya. Jadi di sini kita studi kesepadanan substansial. Jadi nutrisinya dibandingkan antara kedelai PRG dan tetuanya itu, backgroundnya. Untuk mengetahui penyisipan gen terhadap komposisi nutrien kedelai dibandingkan dengan kedelai non-PRG-nya. Biji kedelai diambil dari 13 lokasi. Ini ada berapa lokasi? Ada yang 5, ada dalam hal ini dia 13 lokasi di sana. Kemudian bijinya dibawa ke lab, kemudian dianalisis. Analisisnya macam-macam ini. Analisis proksimat untuk mengetahui kadar air, protein, lemak, abu, dan karbohidrat, dan komponen serat. Terus juga komposisi kadar mineral, Ca, F, segala macam ini. Vitamin apa saja. Profil asam amino, asam aspartat, trionin, serin, glutamat, prolin, glisin, alanin, segala macamnya ini. Profil asam lemak, ini segala macam, palmitat, stearat. Ini tergantung komoditasnya ya. Dalam hal ini kan kedelai, ya inilah yang dipakai. Nah, anti nutrisi, asam fitat, rafinosa, inhibitor, tripsin, metabolit sekunder, asam virulat, dan macam-macamnya ada di sini. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, kalau produk kita sendiri, produk lokal, ini kan sulit, terlalu banyak ya. Makanya tadi tipis yang itu ya. Karena kadar mineral tidak, ya cuman analisis proksimat saja. Yang lain-lainnya enggak kira-kira ya. Karena lab untuk sini juga di Indonesia ya susah juga mencarinya dan mungkin harganya juga agak tinggi ya. Oleh sebab itu hanya proksimat sama apa lagi gitu ya. Hasil uji substansial ekuivalennya adalah hasil proksimat, komponen serat, vitamin, mineral, asam amino, zat anti nutrisi, metabolit sekunder, dan dari biji kedelai menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antara kedelai PRG dan kedelai kontrolnya dan masuk dalam kisaran komposisi normalnya. Nah, komposisinya ini kita ambil dari
dari OECD tadi. Ini ada websitenya di sini. Jadi ada nilai-nilai rank normalnya dari kedelai misalnya. Nah, itu kita lihat di sini, cek apakah di dalam rank itu atau tidak. Kalau di dalam rank itu artinya ya tidak beda gitu. Ini juga dari konsensusnya berbagai komoditas nih. Ada kedelai, ada jagung, ada papaya. Jadi zat nutrisinya itu dalam normalnya itu berapa saja. Itu kita lihat dari sini dan ada berapa database lainnya. Nah, sebagai contoh ini ya. Ini tapi proksimatnya dari tanaman lain. Ini tanaman jagung, hibrida MIR 162. Di sini MIR 162, di sini non transgenic. Nah, ini 71 70,5, ranknya segini, yang segini. Jadi tidak berapa beda ya. Nah, kita bilang tidak beda. Proteinnya demikian juga. Nah, abu 41, ranknya 31 sampai 58 yang transgenic. Yang ini 2,9 sampai 5,7. Ini 4. Seperti itu. Jadi nanti ada F-testnya, beda nyata atau tidak. Nah, itu dibandingkan dengan database ILSI. Nah, seperti ini, OECD tahun 2002 seperti ini ranknya. Jadi ya kalau termasuk dalam rank ini artinya dia tidak beda. Ini yang substansial ekvivalen ini yang paling utama. Jadi kita mau yakinkan bahwa yang PRG dan non-PRG sebetulnya tidak beda, kecuali yang kita ingin ubah ya. Kalau ini dari bijinya sama kalsium, koper, ini zinc, segala macamnya kita lihat dibandingkan dengan yang ini database. Kalau dalam ring yang sama kita bilang dia sama. Asam vitaminnya juga seperti itu, apakah beda nyata atau tidak. Amino acidnya juga, dan fatty acid, asam lemaknya juga kita lihat di situ apakah berbeda atau tidak. Seperti ini ya. Ini 12,78, transiniknya, yang non transiniknya 12,69. Ringnya juga hampir sama. Jadi kita palmitic acidnya tidak beda. Nah, terus stearicnya juga tidak beda. Ini 25 tidak beda. Linoleicnya juga 56, 57. Ini ada F-testnya di sini ya. Nah, terus ini perbandingannya sama yang database lainnya. Nah, secondary metabolite-nya juga kita lihat di sana. Demikian. Jadi seperti itu jadi kita betul yakin bahwa memang yang transgenic dan non transgenic ya komposisi nutrien, antinutrien, sekundari metabolitnya, vitaminnya itu sama, kecuali yang memang tujuannya akan kita tingkatkan. Misalnya omega 3-nya lebih tinggi, nanti dia memang kelihatan itu lebih tinggi. Nah, untuk toksisitas kita melakukannya dengan uji, ada tiga uji di dalamnya. Uji bioinformatika, ini pakai bioinformatik untuk mengetahui adanya kemirikan protein ini CP4 dengan protein toksin yang diketahui dalam database. Jadi banyak database-nya tuh. Toksin-toksin di dunia yang sudah diketahui itu sudah ada sekuen-sekuennya itu kemudian dibandingkan similarity-nya. Kemudian ini di blast ya pakai FASTA. Nah, hasil dari ini biasanya ini sebuku tebal ini. Jadi protein CP4 ini tidak memiliki kemiripan sekuen dengan protein yang bersifat toksin.
yang telah diketahui dalam basis data. Datanya untuk toksin ini banyak. Ada yang dari ILSI, yang dari OECD, dan segalanya itu. Nah, ini kelihatannya similaritasnya ini yang dipelajari di sini ya. Nah, yang berikut untuk mengetahui toksisitas, kita mimik atau meniru kecernaan mamalia, yaitu manusia dalam hal ini. Ya, sebetulnya kalau hewan ternak sih sama aja ya, cuman lambungnya ayam mungkin temboloknya gitu ya. Tapi tetap ada alurnya itu lebih kurang sama seperti kita juga. Jadi di sini meniru kalau stomak ini gastrik. Jadi di sini ya. Lambung. pH-nya 1,1 sampai 3. Nah, kita di simulated SGF, simulated gastric fluid, meniru kondisi lambung. Terus dari lambung ini kan makanannya nanti pergi ke usus halus. Nah, ini simulated intestine fluid, pencernaan di usus halus. Ini pH-nya 6 sampai 7,5. Enzimnya itu pankreatin. Kalau yang sini pepsin. Nah, tapi bukan dimakankan di sini ya. Kita ya beli itu pepsinnya, kita beli dari Sigma, dari perusahaan kimia itu ya. Pankreatinnya juga. Kemudian kita inkubasi ke dalamnya. Jadinya proteinnya CP4 ini kita ambil karena kalau di dalam kedelainya sangat rendah, maka kita mereka bikin di rekombinannya di dalam E. coli sehingga bisa banyak produksinya karena bakteri multiplikasinya bisa berganda-ganda dalam waktu singkat ya. Kemudiannya lebih dari 90%. Metodenya simulated gastric, lambung tadi ya, sama intestine ini, simulated intestine fluid. Dilanjutkan dengan analisis SDS page. Ini gelnya ya. Kemudian gel ini kemudian kita blot. Blotnya pakai antibody-nya. Terus di blot, nah kita sebut dia Western blot. Hasil dari itu SGF protein ini terdegradasi dalam tempo kurang dari 15 menit. Jadi ini sebetulnya tidak memimik pencernaan langsung karena SGF lambung ini beda, SEF ini satu beda, jadi tidak terkoneksi gitu. Tetapi ya memang itu metodenya yang dipakai ya. SEF ini proteinnya dalam tempo 10 menit ini sudah terdegradasi, sudah tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Itu kita lihat di gelnya ini Western blotnya ya. Jadi ini molekular markernya yang paling kiri ya. Jadi ini kilodalton, molecular weight, berat molekul. Nah ini adalah kontrolnya. Jadi protein, misalnya ini CP4-nya. Yang lane kedua ini adalah pepsin. Jadi protein CP4 dimasukkan ke dalam larutan pepsin. Ini ada masa-masanya ini. Ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ini dari mulai 0 detik, 15 detik, 30 detik, 60 detik, dan seterusnya. Jadi di sini aja kita sudah lihat bahwa dalam 15 detik dia sudah tidak ada lagi di sini. Pepsinnya kan masih ada. Ini tidak ada. Jadi dalam kurang dari 15 detik dia sudah tidak ada lagi. Jadi kalau sudah tak ada lagi di lambung, mau apa lagi yang mau keluar ke intestine. Tapi di intestine juga kita uji ya. Jadi di intestinnya didapat bahwa dia sudah mulai hilang pada waktu 10 menit kan tadi ya.
Ini juga menggambarkan hal yang sama. Jadi sudah berikutnya sudah tidak ada lagi. Sudah kalau. Nah, uji yang selanjutnya adalah menggunakan oral akut. Ini tikus. Memakai mencet namanya CD1 umur 5,5 sampai 7 minggu. Proteinnya juga pakai rekombinan. Ini kontrolnya. Penelitian 5 kelompok, masing-masing 10 jantan, 10 betina, total 100 ekor mencet. Mencetnya dipuasakan selama berapa jam? 5 jam sebelum diberi cekok. Jadi dicekok, dipaksa makan. Kelompok 1 diberi ini dosis 40, kelompok 2 100, kelompok 3 400. Ini kontrolnya. Pengamatan mencet dilakukan selama 7 hari. Jadi seban hari diamati berapa ekor yang mati, berat badannya, pertambahan berat badan, tanda klinis menyimpang. Pada akhir setelah 7 hari itu dinekropsi, dimatikan pakai CO2 ya. Terus dibelah dia, dilihat organ-organ dalamnya apakah ada yang rusak atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi ini mencetnya di sini. Kemudian ini ya dilakukan penimbangan badan segala macam diamati ya. Kemudian ini uji yang ada dibelah tadi nekropsi, sudah nekropsi itu dilihat organ-organ dalamnya. Hasil tidak ada tanda-tanda klinis yang menyimpang, tidak tercatat kematian mencet, tidak terdapat perbedaan bobot badan, pertambahan bobot badan antara yang makan diberi makan transindit dengan tidak, mikrokopis. Jadi disimpulkan bahwa CP4 ini termasuk golongan zat yang tidak toksik. Jadi kesimpulannya dari 3 uji bioinformatiknya, uji kecerdasan in vitro, dan uji oral akut bahwa dia tidak toksik. Nah, studi pakan. Studi pakan ini memakai 360 ekor ayam broiler komersial namanya COP 500. Nah, 5 ekor jantan dan 5 ekor betina per kandang dengan 3 perlakuan, pakan dan ulangannya 12 kali. Yang dikasih bungkil kedelai. Ini penyusunan ransumnya secara baku ya, mengikuti metode ini. Waktu pengamatan selama 42 hari. Nah, ini lihat contoh penelitiannya di kandang masukin gitu. Nah, parameter yang diamati adalah pertumbuhan broilernya ya. Konsumsi pakannya berapa banyak dia konsumsi, pertambahan bobot badan, konversi pakan, daya hidup, berat karkas setelah bulu-bulunya dicopot ini tuh. Bagian ayam broiler yang diberi ransum mengandung bukit kedelai dibandingkan dengan yang dikasih bungkil non PRG. Hasilnya tidak ada perbedaan nyata performa ayam broiler yang diberi ransum, baik yang kedelai PRG maupun yang non PRG. Jadi kesimpulannya dari sekian tadi, dari mulai informasi genetik, terus toksisitasnya, kemudian studi pakannya, itu semua oke. Jadi tidak beda ya dengan yang PRG, sehingga diputuskan kedelai PRG ini sepadan secara substansial dengan kedelai non PRG dan aman sebagai bahan pakan. Tapi kalau untuk jaga-jaga, kalau terjadi sesuatu, apabila di kemudian hari ditemukan data informasi baru yang tidak sesuai, maka statusnya dikaji ulang. Apabila setelah ditekan aman pakan, kemudian kedelai ini terbukti dapat negatif, itu harus ditarik dari peredaran. Jadi Komisi Keamanan Hayati memberikan rekomendasi keamanan pakan. Menteri Pertanian selaku Kepala Badan menerbitkan sertifikat keamanan pakan dan seterusnya mengikuti persyaratan Kes 1, kesehatan
hewan untuk izin edar pakan ternak. Jadi ya seperti itu pengkajian keamanan pakan yang berasal dari PRG ini. Ya, saya kira ini slide-nya saya yang terakhir, Ibu Popi. Demikian dari saya penjelasan mengenai keamanan pengkajian keamanan pakan yang berasal dari produk rekayasa genetika. Ya, baik, terima kasih Prof atas sharingnya yang sangat detail gitu ya. Baik, adakah dari teman-teman mahasiswa mungkin yang ingin bertanya, silakan. Apa malah bingung? Jadi sebetulnya kalau misalnya ini kan kebanyakan kan kita masyarakat awam yang tidak mengerti bioteknologi ya Prof ya, itu kan mungkin mereka kan juga bingung ya apa itu ya bioteknologi, apa itu GMO, apa itu PRG. Terus ditambah lagi kadang itu di blow up itu isu-isu gitu ya Prof ya. Dulu saya tuh sering loh dapat WA itu jangan makan makanan yang sintetik, yang GMO itu menyebabkan cancer, bla 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 kayak gitu. Nah, seringkali kan seperti itu di media sosial itu gitu. Nah, artinya kalau kita di sini sebagai seorang sarjana yang paham gitu ya Prof ya, dari penjelasan tadi regulasi keamanan hayati itu kan sebetulnya kan luar biasa berlapis-lapis kan ya pengujiannya itu ya Prof ya, artinya membuat artinya bahwa kita yang sudah paham itu tentu tidak ragu kan ya Prof ya. Nah, itu nah itu sih, jadi artinya sedapat mungkin penjelasan seperti ini akan memperkaya wawasan kita tentang PRG itu sehingga kita tidak ragu-ragu lagi, yes gitu kan ya, nggak perlu iya apa enggak, iya apa enggak. Kalau yang sudah dibilang dikaji dan nyatakan aman ya aman, tapi kalau yang belum ya kita tidak tahu ya Bu ya. Juga banyak sih sebetulnya yang belum kita kaji, jadi kita ini step by step lah ya menuju yang lebih baik. Tetapi di dalam negara ASEAN, Indonesia ini termasuk yang baik Bu, yang tidak ketinggalan lah dibandingkan sama kita. Itu di ASEAN ada 10 negara ya, yang 5 negara ini tingkatnya hampir sama ya pengkajian keamanan PRG ini, yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yang 5 lagi seperti Brunei, Kamboja, satu Vietnam juga bagus. Yang 4 tuh Kamboja, Laos, Brunei, apalagi satu itu Myanmar, itu boleh dikatakan di bawah kita Bu. Gitu. Bahkan Malaysia pun di bawah kita. Kapasitasnya itu. Cuman hal ini kan tidak banyak orang tahu Bu. Jadi kalau dia orang itu tidak tahu kan, mungkin mahasiswa sini baru tahu mungkin ada yang seperti ini ya. Jadi dengan mudah bisa dikecohkan sama hoax-hoax itu. Malah dibilang ubi ungu itu GMO, padahal memang itu kan alam. Ya mereka bisa aja ngetik sembarang-sembarang gitu. Zaman sekarang kan, kalau zaman dulu kan di koran atau di majalah itu kan ada redaksinya ya Bu ya, yang memeriksa ini benar atau tidak. Oh zaman sekarang medsos gini siapa aja bisa bikin berita. Nah jadi kita harus hati-hati jangan sampai terkecoh, apalagi yang termasuk hoax yang agak ramai itu ya kesehatan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Kan banyak banget ya, nggak usah GMO aja, yang biasa-biasa aja jangan-jangan katanya. Entah
perang dagang, kadang-kadang iya, nyebutin merek betul. lagi gitu. Ya. Oke, silakan para mahasiswa teman-teman, yuk. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Prof, ini lagi Prof, saya mungkin mau bertanya. Tempo hari itu temen ini posting itu ini loh ada ikan-ikan yang berpendar yang ini warna-warni, jadi artinya berpendar begitu ya Prof ya. Nah itu apakah ikan transgenik gitu ya Prof ya? Nah tapi misalnya kalau seperti itu dijual bebas itu gimana ya? Nah kalau yang itu kan tidak dimakan ya, itu Ya? gennya itu berasal dari kunang-kunang Bu. Look itu ya, gen look itu ya. Ya, Nah, itu terus kalau di Singapura sudah mulai di banyak ya, didagangkan itu Bu. Apa yang berpendar-pendar itu. ya. Tapi kalau yang di Indonesia saya kira itu alamiah ya, itu gen ada ikan yang kecil-kecil itu kan yang dijual di toko-toko akuarium gitu, itu mungkin tidak berpendarnya tidak seperti yang transgenik amat. Nah, tetapi itu memang sudah dikaji, itu kan berdasarkan ikannya ya Bu ya. Ikan yang berwarna begitu sama ikan yang tidak berwarna itu, yang ini yang maksud saya yang transgenik. Kan kalau sama ikan sebesar ikan teri kan dia nggak ngapa-ngapain Bu. Yang berpendar aja kalau kita pakai logik, yang berpendar aja misalnya gennya dari kunang-kunang. Kunang-kunang itu juga nggak ngapa-ngapain kan, tidak menyebabkan kebakaran gitu-gitu. Oleh sebab itu memang dia diperbolehkan untuk diperdagangkan. Dan juga untuk studi-studi biasanya saya dengar malah di Cina itu ada babi yang dipakein gen itu. Jadi dia malam-malam, iya itu kan hanya untuk menarik. ilmu pengetahuan ya, ya. Bu ya. Iya, tapi menarik juga gitu loh ya, bisa berpendar-pendar gitu dan bermacam-macam aneka warna gitu loh. Oh, jadi sah-sah aja ya itu ya Prof ya, bisa boleh ya. Tidak sah, tapi nya kan dikaji dulu Bu. Jadi kalau sudah dapat izinnya baru ya. Kalau sudah dikaji dulu bahwa dia itu aman, baru dikasih izin edar Bu. Nah, artinya kalau dia lepas dia apapun tidak akan ada apa-apanya gitu. Tapi kalau di negara kita belum ada gitu, tidak belum sampai kayaknya dijual di tempat kita. Tentu agak mahal kan ya. Iya ya. Tapi kayak katanya sudah ada tuh Prof. Makanya saya juga tertarik juga ya. di mana itu. Sebetulnya kalau ada pun di Indonesia ilegal Bu. Oh ilegal. Karena kan kita ya ada PP 21 tahun 2005 itu kan harus sebelum diedarkan harus dikaji, harus diuji keamanannya. Kalau sudah aman baru boleh dikomersialisasikan. Nah, di lingkungan juga punya namanya PP nomor 39 tahun 2012. Itu barang siapa yang sengaja mengedarkan organisme transgenik itu kalau ketahuan itu kan didenda Bu 3 miliar apa kalau salah. Jadi tapi ini kalau jual, kalau yang penjual terang-terang itu gimana ya Prof? Di mana Ibu? Juga saya pikir. Di mana? Nanti saya tanya teman saya itu gimana, saya mau beli sih. Kalau ada ya, kalau dia kita curiga dia menjual GMO, ikan GMO, kita bisa ambil itu ikan. Terus kita isolasi DNA ikan, kemudian kita buktikan bisa apakah dia GMO atau tidak. Bisa kita lakukan kalau memang diperlukan. Jadi kita bisa membuktikan bahwa ikan itu ikan GMO atau tidak. Dan kalau dia memang GMO, itu bisa dituntut si toko. Termasuk yang membelinya juga bisa dituntut ya Prof. Yang membeli dan memelihara. Dituntut juga ya, itu, Prof. Kalau itu kan bisa dituntut kalau di negara kita, tapi kalau di Singapura kan tidak. Toh Singapura itu sudah bertahun-tahun menjual ikan itu, toh tidak ada apa-apa.
Kan kita tidak bisa mendengar berita, oh ikan yang tadi si ikan teri yang berkilau-kilauan itu bisa segede ayam gitu, terus patok manusia gitu, kan nggak ada berita seperti itu. Jadi fine-fine saja dia di Singapura juga. Tergantung Demikian. negara ya, Prof ya. Ya, Tergantung regulasi tiap jadi negara beda. ya. Kalau di tempat kita belum ada permintaan untuk itu dan kita belum lagi memikirkan untuk ornamental. Yang penting itu untuk makan dulu, Bu. Oke. Mulutnya duluan daripada matanya yang yang diservis. Iya, betul. Iya. Demikian. Iya. Baik. Ini yang lain-lain boleh buka atau biasanya video bisa dibuka atau tidak? Oke, silakan ya teman-teman on cam. Yuk. Jadi bisa ketahuan orangnya, bisa kenalan ya. Oke, tuh Prof. Ini siapa aja? Salam. Silakan Prof. Wah, ini seneng. Berapa? Ibu Dina Maria, Ibu Benedikta Ratih, terus Ibu ini panggilnya Ibu Agustin atau Ibu Dinda? Terus Pak David Lesmana, Ibu Dinda. Ibu apa ini? Christina Natalia. Ini Viviana, Natasha. Ini siapa? Ini Bapak Laurentius Ivan. Ivan ini penyanyi itu ya? Apa? Seventeen. Bukan. Ini Pak ya. Ini kok pengen nanya, kenapa dulu kok tertarik ambil bidang magister ini? Bioteknologi. Ayo, silakan teman-teman. Siapa yang mewakili? Memang bidang ini susah-susah gampang ya. Iya. Dalam hal mencari sesuatu inovasinya mungkin memerlukan biaya mahal, waktu yang lama. Tetapi begitu dapat itu efeknya bukan main lagi. Makanya di negara maju itu mereka tidak ragu-ragu menanam saham, Bu. Stoknya untuk perusahaan bidang biotek ini. Terutama kalau misalnya jagung, kedelai itu kan sumber devisa untuk negara penghasilnya yang dia ekspor begitu-begitu itu. Dan itu lumayan, itu besar-besar, modalnya besar-besar. Itu makanya walaupun bidangnya sulit dan banyak banget peraturan, tetapi tetap banyak orang yang tertarik pada ilmu ini. Karena pada suatu hari nanti kan terjadi kejenuhan dengan ilmu-ilmu konvensional. Nah, karena konvensional itu tidak bisa lagi, sudah kalau produktivitas itu leveling off ya, tak bisa naik-naik lagi gitu. Tetapi dengan inovasi-inovasi yang baru itu masih bisa untuk kita tingkatkan lagi. Jadi jangan takut di bidang inovasi ini, apalagi dengan ada new breeding teknik itu, yang genome editing segala macam, itu lebih menarik lagi dibandingkan dengan rekayasa genetik ini. Baik, saya aja yang ngomong sendiri, yang lain nggak ngomong. Tuh, ayo yuk. Prof, kalau genome editing ini belum ada jelas regulasinya, Prof ya, yang teknik. Jadi di dalam genome editing ini biasa yang sekarang yang ada produksinya itu di produk akhirnya itu tidak ada gennya yang disisipin, Bu.
Jadi itu kalau tidak ditemukan, kalau rekayasa genetika itu kan disisipkan gen asing ke dalamnya. Ya. Ini sumber gennya kadang-kadang dari padi ke padi juga. Ya, jadi di penduduk akhirnya tidak ditemukan sisipannya. Nah, terus sifatnya juga sudah ada di alam. Nah, tinggal dia atur ekspresinya kapan gitu. Contohnya tomat GABA, itu orang Jepang yang bikin. Itu GABA itu penting nutrisinya untuk kesehatan. Tetapi dia itu di yang non transgenik itu dia tinggi kadar GABA-nya waktu dia mentah, masih hijau. Padahal orang Jepang kan makan tomatnya itu pada waktu matang, sudah merah. Jadi dia pakai genome editing CRISPR-Cas9 itu bikin GABA itu tinggi tingkatnya, levelnya waktu dia matang. Nah, jadi kan dalam segi karena sifatnya itu sudah ada semulanya dari alam, kan memang si GABA itu kan tidak racun. Nah, oleh karena itu kita di Indonesia juga menganut kalau tidak ditemukan gennya di produk akhirnya, dan itu juga sudah bukan barang baru juga lagi, itu tidak diberlakukan pengkajian-pengkajian yang nyelemit seperti itu tadi, Bu. Jadi dia bisa skip oleh, kan kajian itu semua makan biaya. Coba yang substansial ekuivalen itu berapa lab itu mesti itu, kalau di uji kita bayar itu ya, uji yang kayak tadi itu bisa ratusan juta itu untuk mendapatkan data yang seperti itu. Dan labnya mungkin di Indonesia belum ada yang sehebat itu di luar negeri. Nah, karena itu bisa menghemat. Oleh karena itu kan tadi yang rekayasa genetika itu kan banyak yang dari multinational company, perusahaan besar yang kaya-kaya. Mereka pasarnya seluruh dunia. Jadi mereka sanggup dah. Gitu. Nah, kalau yang genome editing ini riset publik, riset dari lembaga universitas atau company kecil-kecil juga bisa bikin, Bu. Jadi lebih biayanya lebih kecil lagi dan waktunya mungkin lebih singkat lagi begitu. Sehingga banyak yang tertarik dalam bidang itu. Memang di awal investnya besar-besaran ya, Prof ya. Tapi nanti kalau sudah hasil akhirnya sudah legal dan kemudian diperdagangkan itu luar biasa ya, Prof. Hitungannya gitu ya, awal berdarah-darah. Iya, seperti misalnya jagung tahan hama, penggerek misalnya ya. Ya, penggerek ini kan belum ada jagung yang tahan hama penggerek. Hamanya masuk ke dalam batang sehingga kalau disemprot tidak kena pestisidanya. Nah, jagung ini kalau di tempat endemik hama penggerek itu kan mengurangi pemakaian pestisida, Bu. Inputnya. Jadi bisa yang kita mau yang sudah dilepas ini adalah kentang tahan penyakit layu. Itu bisa menghemat 50% pemakaian fungisida. Nah, itu kan banyak, Bu. Kalau dirupiahkan, kalau didolarkan, kalau sekian hektar, sekian ratus hektar, sekian ribu hektar, sekian juta hektar, itu kan luar biasa penghematannya. Itu dari duitnya, belum lagi pengurangan pestisida yang menyebabkan polusi, kan? Jadi makanya orang mau membeli saham-saham perusahaan-perusahaan itu. Oke. Ya. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Ini kok teman-teman nggak ada yang bertanya ya? Sudah jelas semua, nggak ngerti. Permisi.
izin bertanya, tadi kan sempat disebutkan itu ya Bu Dinda. Waktu pengecekan yang kedelai tadi kan sempat disebutkan dia stabil sampai 6 generasi. Apakah ketika selanjutnya ini ditanam lagi kita perlu regulasi tertentu atau bagaimana begitu? Ya, terima kasih Bu Dinda. Jadi kalau dalam ilmu pemeliharaan tanaman itu kan biasanya kalau sudah stabil sampai 4 generasi itu biasanya dia stabil, keturunannya yang seterusnya stabil, Bu. Jadi penelitiannya itu sampai 6 generasi. Dari 6 generasi itu kita tahu bahwa gennya masih ada di situ dan terekspresi fenotipenya. Jadi yang generasi 7, generasi 20, generasi 200 itu masih seperti generasi pertamanya sifatnya. Kalau kemurniannya terjamin ya, artinya benihnya tidak tercampur sama yang lain. Jadi kita biasanya juga menstabil pada atau sampai itu berdasarkan penelitian mereka itu tadinya. Tapi dalam ilmu pemulihan tanaman biasanya sesudah 4 generasi itu biasanya dia sudah stabil. Bukan demikian. Ini ada yang jadi kalau datanya cuma 3 generasi kita juga ragu-ragu. Dan ini sudah terbukti kedelai GTS 4032 ini kan pertama kali ditanam tahun 1994. Yaitu berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. Sekitar itu ya. Dan sampai sekarang kedelai yang kita panggil GTS 4032 ini ya masih sama seperti yang tahun yang 1994 itu sifat-sifatnya. Kalau yang untuk breeder seed-nya ya. Jadi dia masih serupa yang waktu pertama dia dilepas itu. Untuk benih-benih itu harus sama kemudiannya sifat-sifatnya. Baik, terima kasih informasinya, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Dinda. Yang lain, silakan, adakah yang ingin ditanyakan, yang ingin dipertegas, yang ingin apa aja dah gitu yang terkait dengan PRG gitu ya. Iya. Oke, tidak ada, sudah paham semua? Iya. Saya harapkan yang ada di sini itu paham bahwa di Indonesia itu PRG tidak bebas merdeka. Dia itu harus menurut aturan yang kita buat. Dan itu diawasi. Jadi tidak benar kalau ada hoax bilang bahwa kita dipakai tempat pasar, kita dijadiin kelinci percobaan, apa-apa itu tidak benar karena dikaji. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu nggak biaya pengkajian itu besar juga. Itu makan puluhan juta kalau untuk itu pengkajian ini. Jadi kalau nanti membuat merakit ini tanaman PRG ini harus ada sisihkan biaya untuk pengkajian. Nah, kalau tidak ya diberhentinya cuma di lab doang. Kasihan kalau tidak dipakai oleh petani kita. Jadi yang itu yang saya mau bapak-bapak dan ibu-ibu mengerti, jangan sampai dikecohkan sama hoax yang bukan itu. Malah kita minta supaya bapak dan ibu juga sebagai penyambung lidah kami ya,
Karena kami ini kan cuma sedikit kan, penduduk Indonesia itu 270 juta. Tidak kan mungkin saya satu-satu datang, teman-teman saya, kita ini itu menceramahi sampai ratusan juta. Tapi itu kan beritanya bisa dari mulut ke mulut. Jadi mudah-mudahan bisa bapak-bapak dan ibu-ibu juga menerangkan sama misalnya keluarganya atau temannya bahwa PRG itu yang sudah dikaji keamanan dinyatakan aman itu memang betul-betul aman. Jadi negara kita juga melindungi rakyatnya agar jangan makan racun yang disebabkan oleh produk bioteknologi tersebut. Oke, terima kasih Prof atas sharingnya dan berbagi wawasan para mahasiswa sehingga lebih jelas lagi tentang pernak-pernik kalau misalnya mau mengajukan ini ya pengkajian suatu produk rekayasa genetik itu semua ada aturannya menurut peraturan di Indonesia ya Prof ya. Iya. Ya, cuman artinya berarti seluruh pembiayaan itu akan ditanggung oleh instansinya ya Prof ya. Nggak bisa pribadi gitu kan ya. Iya, harus ada badan usaha. Badan usaha. Karena kan ini kan kompleks, Bu. Kan penelitiannya besar, kan tak mungkin juga pribadi melakukannya itu. Iya. Jadi sebetulnya paling aman itu ya kalau kita mau meningkatkan karakter-karakter, terutama kalau ornamental plant itu mungkin lebih aman kalau pakai metode mutasi ya Prof ya. Kan kita nggak kena regulasi ya. Jadi di tempat saya sendiri di BB Biogen, di tempat saya sendiri biotek itu ada bermacam-macam, rekayasa genetik salah satunya saja. Nah, kita juga punya produk lain-lain dari kultur jaringan, dari mutasi, soma klonal, mutasi, dari pemuliaan dengan bantuan mata molekuler. Nah, yang untuk itu mereka bebas, tak usah ikut aturan ini. Spesial untuk ini aja yang begitu. Karena kita juga mau meyakinkan publik kita bahwa memang ini diawasi dan memang betul-betul dinyatakan aman. Kita nggak mau sembarangan, tidak ada pengkajian. Nah, kita kan juga harus melindungi rakyat kita. Gitu. Oke, baik. Prof, pertanyaan saya terakhir. Sampai sejauh ini apakah selain yang kasus kapas yang di Sulawesi itu apakah ada kasus yang lain ya Prof ya tentang PRG? Tak ada, cuma kasus di Sulawesi itu pun sebetulnya karena waktu itu kita juga belum lengkap ya Bu ya peraturan yang kita punya pada waktu tahun 2000-2001 itu 2002 kita belum ada pedoman pengkajian pangan. Nah, biji kedelai biji kapas itu kan bisa dibikin minyak. Terus juga bisa ampasnya juga bisa dijadikan pakan. Nah, itu waktu itu kita belum punya peraturan itu. Kita cuma lingkungan doang. Jadi untuk propagasi. Nah, itu. Dan kita itu cuma dilepas di tujuh lokasi di kabupaten, 7 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi yang punya ini kan takut juga kalau seandainya ada kabupaten lain yang nyolong gitu, Bu. Nah, jadinya mereka harus perbarui setiap tahun izinnya. Nah, waktu memperbarui izin agak terlambat. Sedangkan kapas itu adalah sangat peka pada musim. Jadinya karena terlambat tanam, karena itu kan bijinya benihnya didatangkan dari Afrika Selatan, Bu. Ya. Terlambat datang sehingga penanaman kedua hasilnya rendah.
Terus yang punya perusahaan waktu itu Monsanto, wah nggak untung nih kita kayak gini, kita harus memperbarui 9 tahun, dapat izin cuma 7, udah ada deh ngambek. Nah, nggak mau lagi. Itu salah satu faktor non teknis, maka mereka tidak mau mengembangkan kapas itu di Indonesia waktu itu. Nah, waktu itu juga LSM kan malah seneng. Terus ceritanya di karang-karang menurut versi mereka yang kadang-kadang masih keluar sampai hari ini, walaupun itu sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu. Ya simpang siur sih ya Prof ya, soalnya ini yang benar yang mana gitu loh. Kita nggak tahu. Pada waktu itu memang perangkat hukum kita belum juga lengkap, tapi kita pengen buru-buru karena waktu itu kan kita dulunya itu penghasil kapas, tapi karena ada hama kapas itu, jadi produksinya turun. Jadi pemerintah daerah situ sangat antusias mau cepet-cepet. Nah, ongkos cepet-cepet itu ya kayak itu tadi. Tapi bukan karena tidak aman, karena faktor non teknis itu. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Baik. Ya, ini saya kalau seadanya ini Ibu Bapak mau penelitian di tempat saya, ini ikut penelitian di peneliti sini bisa menjajaki Bu. Oke. Ya, jadi bisa banyak kita di sini mahasiswa yang ada yang S2, S3, ada yang S1 bikin tesisnya di sini. Jadi dia bisa ikut kita punya project di sini sehingga mereka tidak perlu memberi bahan-bahan kimia. Ada juga yang mereka punya judul sendiri tetapi tidak punya alat. Terus mereka khusus mau memakai alat-alat kita, mereka bisa datang dengan bawa bahan-bahannya. Nah, kemudian atau minta kita yang mengeceknya pakai alat-alat kita itu masih bisa. Oke, baik. Kalau memang tertarik. Gitu. Oh, iya iya. Mungkin bisa kontak Prof. Bagiawati gitu ya. Sekarang ada proyek apa di sana seperti itu ya. Ada nanti saya nggak berapa aktif lagi penelitian, tapi ada teman saya yang muda-muda itu bisa banyak mereka. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof atas sharing dan waktu yang diluangkan untuk kami bisa menimba ilmu dari pengalaman Prof gitu ya. Tentang regulasi PRG. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Ya, untuk para mahasiswa terima kasih juga atas kehadirannya. Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik, begitu ya, misalnya ingin penelitian PRG, biogen, nah bisa kontak dengan Prof. Nanti saya akan mencoba mengkontak. Rekayasa genetika, kultur jaringan, pemeliharaan dengan marker molekuler, silakan. Oke, terima kasih banyak infonya Prof. Baik, kita tutup sekian. Kita berikan aplaus untuk Prof. Bagiawati. Terima kasih. Sehat selalu ya Prof. Sama-sama. Semoga cepat selesai ya mahasiswanya ini semua. Amin. Amin. Sukses nanti. Amin. Yuk, mari. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yuk, Bu. Ya, monggo Prof. Ya, silakan teman-teman kita live bersama. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah hadir.